Halo, apa kabar pejuang mimpi dan penikmat humor receh? Selamat datang kembali di channel kita ya. Kali ini kita nggak akan pegang cutter atau lem panas ya bro ya. Kita cuma akan duduk, ngobrol dan cerita. Tapi cerita yang semoga bisa bikin kamu yang lagi suntuk jadi semangat, yang lagi bingung jadi dapet pencerahan, atau yang lagi bosen ya minimal jadi ketawa ya bro ya. Nah, jadi pernah enggak sih punya ide yang gila-gilaan di kepala, ide yang bikin kamu sendiri mikir, wih keren banget nih kalau jadi, tapi pasti susah banget, bahan mahal, alat nggak punya, ilmu nggak ada. Nah, video ini adalah pelurusan dari pikiran itu semua ya bro. Nah bro, gue mau berbagi cerita tentang project gila gue ya bro ya. Membuat replika F-15 Eagle dari bahan Depron ukuran 1,5 meter dan membuatnya terbang gesit di udara. Bro, ini bukan kisah wah gue jago bro, tapi lebih ke kisah wah gue bandel dan nekat. Dan yang paling penting, ini kisah tentang bagaimana sesuatu yang kita ciptakan dengan tangan sendiri itu rasanya magic banget bro. Jadi siapkan kopi atau tehmu, duduk yang nyaman karena kita akan terbang. Maksudnya mendengarkan cerita tentang terbang ya bro ya. Nah bro, pertanyaannya kenapa F-15 Eagle? Banyak banget pesawat keren, kenapa bukan F-16 atau Sukhoi? Nah, alasannya sederhana ya bro ya. Karena F-15 itu belum pernah kalah dogfight secara resmi. Dia simbol dominasi dan secara bentuk dia gagah banget. Nggak aerodinamis kayak pesawat stealth, tapi dia kayak binaragawan yang siap tempur. Nah bro, kita akan pengen yang terlihat garang, meskipun bahannya dari styrofoam yang biasa buat bungkus elektronik. Dari paket TV LED jadi penguasa langit, gitulah kira-kira bro. Oke bro, biar agak teknis dikit ya, biar keren ya bro ya. Spesifikasi monster Depron ini, bentang sayap 75 cm, panjang tubuhnya 150 cm. Bayangin bro, setengah tinggi gue bro. Berat totalnya cuma 750 gram, lebih ringan dari 1 liter air mineral. Bayangin sesuatu yang segede itu harus bisa melawan gravitasi. Jantungnya motor D28266 2200 kV. Ini motornya kayak tukang bersihin debu yang lagi kesel, berisik banget tapi kenceng bro. Tenaganya baterai 3S LiPo 2200 mAh. Ini kayak nasi bungkusnya, cukup buat kerja selama 5-7 menit yang sangat intens. Pengendalinya 3 buah servo mikro 9 gram. Ini otot-otot kecil yang harus gerakin kendali segede itu, kayak suruh anak SD narik bendi. Ayo dong semangat ya bro ya. Dan baling-balingnya 7 x 4 inci. Itu kipas anginnya, kalau nyala di darat bisa buat bikin angin-anginan daripada beli standing fan ya. Nah bro, intinya ini adalah proyek menyeimbangkan antara kekuatan, berat dan aerodinamika. Sama kayak hidup kita, menyeimbangkan antara mimpi, kewajiban dan realita. Nah kalau beratnya kebanyakan ya nggak bisa terbang. Kalau motornya lemah ya cuma bisa lari di landasan. Kayak mau lari dari kenyataan,
Tapi cuma di tempat saja ya bro ya. Nah bro, bagian ini yang paling seru dan paling bikin ubel-ubel ya bro ya. Prosesnya nggak mulus kayak iklan sabun ya bro ya. Ini lebih kayak jalan di Bogor, ada yang mulus, ada yang berlubang, ada yang tiba-tiba macet bro. Yang pertama yaitu desain dan planning bro. Gue pikir desain pesawat RC kan banyak di internet. Tinggal print, potong, rakit, gampang, sombong, level tukang bakso. Ternyata setelah desain dicetak dan ditempel di Depron, baru sadar bro, loh ini potongnya mesti presisi banget. 1 mm melenceng, nanti pas dirakit jadi kayak pesawat yang lagi mabuk. Maaf Pak Pilot, kami tidak bisa menerbangkan pesawat karena pesawatnya lagi pusing 7 keliling. Nah bro, berikutnya adalah fase potong dan rakit ya bro ya. Memotong Depron pakai cutter itu terapinya sakit hati bro. Kalau cutternya nggak tajam, Depronnya remuk. Kalau terlalu tajam, tembus ke meja. Belum lagi lem tembak yang kadang ngedrop panasnya ke jempol. Aduh bro, ini jempol gue atau sosis bakar bro. Nah proses merakitnya butuh kesabaran ekstra. Harus nunggu lem kering, jadi latihan mengendalikan emosi ya bro ya, jangan dipaksakan, nanti hasilnya penuh amarah. Nah bro, berikutnya yaitu fase yang keempat, penyempurnaan dan keberhasilan. Nah setelah adjust sana sini, pasang ulang, koreksi sudut, akhirnya momen tersebut datang. Starter motor menderu, pesawat meluncur dan terbang. Naik dengan anggun, bukan cuma terbang lurus tapi bisa banking, bisa puter-puter demi langit. Rasanya luar biasa. Semua capek, semua jari yang pernah kena lem panas, semua frustasi lunas terbayar bro. Rasanya kayak menjuarai Piala Dunia versi sendiri girl, untuk semua yang percaya. Nah bro, dari cerita tadi apa sih yang bisa kita ambil? Ini filosofi pesawat Depron ala gue ya bro ya. Yang pertama, mimpi butuh bentuk fisik ya bro ya. Ide cuma di kepala itu nggak akan ke mana-mana. Saat kita mulai memotong Depron pertama, saat itulah mimpi itu mulai punya bentuk. Action sekecil apapun itu lebih kuat dari niat sebesar apapun yang cuma angan ya bro ya. Yang kedua, sumber daya terbatas bukan halangan bro, tapi tantangan kreativitas. Kita nggak punya CNC mesin potong manual, nggak punya workshop mewah, pakai meja makan. Kreativitas itu justru berkembang dalam keterbatasan ya bro ya. Seperti kita di Indonesia banyak banget sumber daya lokal yang bisa diolah. Depron aja bisa jadi jet, masa kita nggak bisa berkarya? Nah bro, yang ketiga, kegagalan adalah bagian dari fitting ya bro ya. Pesawat itu sebelum terbang sempurna harus ditrim, di setel. Hidup kita juga gitu ya bro ya. Setiap kegagalan atau masalah itu cuma proses trimming buat bikin kita lebih seimbang menuju tujuan. Jangan diserahin ya bro ya. Aduh gagal nih, udah gue cancel aja project hidup gue. Jangan ya bro ya. Nah bro, yang keempat, komunitas dan belajar itu kunci. Gue belajar dari forum, dari video orang lain, dari komentar. Nah jangan malu bertanya. Ilmu itu seperti angin, dia tersedia gratis untuk mengangkat sayap kita. Cari komunitas yang positif, yang saling support ya bro ya. Lalu yang kelima, kebanggaan membuat sendiri itu tak tertandingi ya bro ya. Rasa bangga pas lihat hasil karya sendiri terbang, itu beda banget rasanya dengan beli produk jadi. Itu adalah capek yang membahagiakan. Itu membuktikan kita mampu bro.
Nah bro, jadi buat kalian yang punya project di kepala apapun itu, mau bikin lagu, bikin bisnis, bikin konten, belajar skill baru, jangan tunggu sempurna. Mulai aja dulu dengan apa yang ada. Potong Depron pertamamu hari ini juga. Ingat ya bro, F15 yang asli aja pertama kali terbang gak langsung jadi jawara ya bro ya. Dia melalui ratusan uji coba. Kita cuma manusia biasa, boleh gagal, yang penting belajar dan bangkit lagi bro. Nah teman-teman, sampai juga kita di penghujung obrolan ini ya bro ya. Gue harap cerita gue tentang jet tempur dari kemasan mie instan ini bisa ngecas semangat kalian. Gue percaya di dalam setiap diri kita ada seorang engineer, seorang seniman, seorang kreator yang menunggu untuk diajak berkarya. Gak harus spektakuler, mulai dari yang kecil, mulai dari yang kamu suka. Kalau kamu terinspirasi, coba share video ini ke teman-teman yang mungkin butuh suntikan semangat. Komentar di bawah project apa yang pengen kamu mulai, atau mungkin kamu punya cerita gagal terbang juga. Let's share ya bro ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain bel notifikasinya, karena kita akan terus ngobrol tentang hal-hal keren, kreatif, dan tentu saja dengan humor receh ya, sereceh-recehnya. Akhir kata dari gue dan F15 Depron yang sekarang lagi istirahat di garasi, terus berkarya. Takut gagal itu wajar, tapi jangan sampai menghalangi kamu untuk mulai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam kreasi dan salam ngegas ya bro ya.